Untuk mencegah persebaran COVID-19 saat beroperasi kembali di masa PSBB transisi menuju new normal, Pusat Perbelanjaan Senen Jaya, Jakarta Pusat, Rabu pagi disemprot cairan disinfektan oleh petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menyemprot cairan disinfektan di Pusat Perbelanjaan Senen Jaya, Jakarta Pusat pagi tadi. Dengan menggunakan alat pelindung diri, petugas menyemprotkan cairan disinfektan di setiap sudut gedung, mulai dari halaman luar, eskalator, hingga seluruh dinding kios. Mengacu pada instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang percepatan penanggulangan COVID-19, maka penyemprotan dilakukan secara rutin dan menyeluruh di ibu kota. Jadi memang ini bagian daripada program kami melaksanakan disinfektan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mendapat tugas melaksanakan disinfektan di tempat-tempat fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat-tempat peribadatan. Nah, ini bagian dari kerjasama kami dengan PD Pasar Jaya berkaitan dengan menyemprot disinfektan untuk PD pasar-pasar yang ada di DKI Jakarta di bawah naungan PD Pasar Jaya. Selama pengoperasian kembali Pusat Perbelanjaan Senen Jaya, PD Pasar Jaya akan menerapkan protokol kesehatan dengan memeriksa suhu tubuh bagi pedagang dan pengunjung, serta membatasi jumlah pengunjung setiap harinya. Prinsipnya kami dari Direksi Perumda Pasar Jaya ingin memberikan pesan gitu ya kepada masyarakat secara umum bahwa silakan berangsur-angsur untuk berbelanja di pasar-pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya. Kami memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saat ini sejumlah pedagang mulai kembali membuka kios dagangannya. Diperkirakan seluruh kios akan buka secara bertahap, mengingat adanya pembatasan jumlah pengunjung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan sistem ganjil genap untuk toko-toko yang akan dibuka di fase pertama masa transisi PSBB transisi sebagai langkah tetap menjaga protokol kesehatan untuk menekan persebaran COVID-19. Namun sosialisasi mengenai aturan buka toko hari ganjil atau genap pun hingga hari ini belum disampaikan. Pembukaan toko di fase pertama sudah mulai berlaku sejak 8 April lalu, namun untuk di kawasan Pasar Tanah Abang sendiri terlihat tetap adanya kepadatan toko dan pedagang tanpa menerapkan jaga jarak. Sebelumnya puluhan toko dan pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditutup paksa aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Semrawutnya kondisi pasar dengan banyaknya pedagang yang nekat berjualan di masa pandemi COVID-19 membuat petugas kewalahan. Sejumlah pedagang mengaku sengaja berjualan lantaran tidak memiliki pendapatan. Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020, petugas akan memberikan sanksi tegas berupa penyegelan dan denda jika masih ada pedagang yang membandel. Sementara pengoperasian pasar non-pangan baru akan kembali dibuka pada 15 Juni mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pengawasan dari petugas. Untuk mengetahui kondisi di Tanah Abang, kita bergabung dengan Armalina di sana. Armalina, bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan oleh para pedagang pasar Tanah Abang? Ya, Lovi dan juga pemirsa, sejak diberlakukannya aturan transisi PSBB di DKI Jakarta ini sejumlah kegiatan warga Jakarta sudah mulai adanya pelonggaran begitu. Yaitu diantaranya sudah mulai diperbolehkan dibukanya kembali sejumlah toko namun secara bertahap. Di mana untuk tahap fase pertama ini adalah untuk toko-toko yang menjual makanan ini sudah mulai diperbolehkan mulai dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Juni mendatang. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Pasar Tanah Abang yang mayoritas menjual beragam macam pakaian wanita hingga pria. Namun untuk toko yang menjual pakaian ini sebenarnya sesuai aturan dari Pemprov DKI Jakarta baru mulai diperbolehkan buka pada tanggal 15 Juni 2020 nanti. Namun nyatanya sejak pagi tadi hingga siang ini kami melihat bahwa sejumlah gerai toko yang menjual pakaian tersebut sudah mulai membuka toko mereka
dan tidak adanya jaga jarak antar pedagang maupun antar toko begitu. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada sejumlah pedagang apakah mereka nantinya sudah mengetahui bahwa saat tanggal 15 Juni mendatang ini, saat mulai diperbolehkan untuk membuka toko-toko yang berada di kawasan Tanah Abang, akan ada aturan ganjil genap atau tidak. Mereka enggan menjawab, bahkan juga ada yang menjawab tidak mengetahui karena tidak adanya sosialisasi tersebut. Bahwa nantinya sesuai aturan Pemprov DKI Jakarta saat di fase kedua untuk mulai dibukanya kembali toko-toko pakaian ini akan adanya aturan ganjil genap, yaitu untuk toko yang bernomor ganjil hanya buka untuk di hari ganjil, dan untuk toko yang bernomor genap hanya untuk di hari genap begitu. Dan dari pantauan kami ini nyatanya sebenarnya untuk di kawasan Tanah Abang masih banyak sekali pedagang yang tidak memperhatikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak satu sama lain, dan juga untuk kapasitas toko ini masih penuh dan diramaikan oleh pedagang, dan juga mereka masih banyak yang tidak menggunakan masker. Tentu hal ini juga perlu menjadi perhatian masyarakat begitu, karena hingga saat ini sebenarnya untuk penyebaran COVID-19 ini masih terus berlangsung di Indonesia. Lofi. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Tanah Abang, Jakarta. Selain Tanah Abang, sejumlah sentra kuliner di kawasan Tamrin, Jakarta juga kembali beroperasi. Bagaimana keramaian usaha kuliner di tengah masa PSBB transisi? Kita bergabung dengan Davi Pratama di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Davi, bagaimana operasional usaha kuliner pada siang hari ini? Lofi, memang di masa PSBB transisi ini geliat kuliner atau sentra-sentra kuliner di kawasan Jakarta sudah mulai bangkit kembali. Salah satunya adalah tempat di mana saya berada saat ini, di kawasan kuliner mandiri, kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, yang sudah mulai mempersiapkan dirinya menyambut normal baru atau tatanan hidup baru untuk menyajikan makanan kepada para pelanggan. Di tempat saya berada saat ini memang sudah masuk jam makan siang, dan memang para pedagang sejak pagi tadi sudah menyiapkan berbagai protokol kesehatan agar memenuhi standar pencegahan COVID-19, di mana tadi kami sempat berbincang dengan pedagang yang ada di sini. Mereka sudah menyiapkan jarak-jarak antara meja satu dengan yang lainnya, kemudian menyiapkan tempat cuci tangan, dan juga para pedagang wajib menggunakan masker. Dan kami juga akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi di siang hari ini, di mana sudah ramai kawasan ini dipenuhi oleh para pengunjung yang ingin makan siang, dan kebetulan di samping juga perkantoran yang saat ini sudah masuk jam makan siang. Dan berikut adalah komentar dari pedagang yang menyiapkan protokol kesehatan untuk menyambut para pelanggannya. Untuk animo pengunjungnya udah mulai normal, cuman belum seperti sebelum ada wabah. Beda ya, Pak? Beda. Ya sekitar turun 20-30% lah. Nah, sebelum ada wabah kita buka itu dari subuh, dari jam 6. Sekarang udah dikurangin jam operasionalnya. Iya, meskipun terjadi penurunan omset pedagang jika dibandingkan dengan masa sebelum wabah dan saat wabah, namun jika dilihat pada hari ini, animo para pengunjung di kawasan kuliner mandiri Jalan MH Tamrin ini cukup ramai, dan saya akan coba untuk mengajak Anda berbincang dan bertanya tentang bagaimana pandangan mereka, khususnya pengunjung yang makan siang saat ini di kawasan ini. Selamat siang, Bapak. Permisi, Pak. Mohon izin, Pak, sebentar saja, Pak. Pak, ini kan makan di kawasan ini, Pak. Menurut Bapak, protokol kesehatan yang sudah diterapkan di kawasan kuliner ini seperti apa, Pak? Kalau kita sih menerapkannya pribadi aja, Pak. Pribadi kita ini teman-teman semua, kita satu sama lain tahu. Semua pakai masker, tapi kalau dari teman-teman pedagangnya juga tidak menyediakan bangku awalnya, tapi pas kita minta, dia hanya menyediakan untuk nggak rame-rame, dalam arti bukan barang-barang sama yang lain, sama teman-teman aja sih. Yang penting kerumunannya sudah diketahui dan dikenal begitu. Iya, kerumunannya sudah tahu satu sama lain, sehat gitulah. Gitu. Pak, kalau dari sisi makanan, Bapak biasa makan di sini dengan teman-teman, Pak. Menurut Bapak seperti apa, Pak? Di sini yang paling terjangkau sih ya. Dari kantor dekat, dari harga juga masih terjangkau. Masakannya juga enak.
Pak, terakhir Pak, ini ada perbedaannya nggak sih Pak? Bapak kan biasa makan di sini dengan sejak masa PSBB, kemudian sekarang nih di PSBB masa transisi, khususnya di kawasan kuliner ini ada perbedaannya nggak sih Pak? Biasanya nggak boleh makan di sini pas PSBB. Nggak boleh makan di sini, biasanya bisa bawa pulang doang. Sekarang udah mulai dibuka, tapi dengan catatan cuman berapa orang doang, nggak nyampe penuh kayak biasa sebelum ada COVID sih ya. Artinya dibatasi pengunjungnya Pak ya? Baik, terima kasih Bapak, selamat siang. Nah itu dia Lovi dan pemirsa, memang menurut aturan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa sejak 8 Juni yang lalu, sejak hari Senin, salah satu yang diperbolehkan untuk beroperasi kembali adalah tempat makan atau kawasan kuliner, dengan catatan mereka membatasi kapasitas pengunjungnya hanya 50% saja. Lovi barangkali ingin menyusul saya di sini untuk jeda makan siang, silakan Lovi. Baik, selamat makan siang David, tapi tetap harus jaga kebersihan dan juga tetap terapkan protokol kesehatan tentunya. Pemirsa, selanjutnya masih terkait listrik, Pemkot Surakarta, Jawa Tengah mengaku tidak bisa membayar tagihan listrik kantor dan fasilitas publik. Hal itu karena diduga anggaran Pemkot telah tersedot untuk penanganan COVID-19. Pemerintah Kota Solo sudah kehabisan anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kota Solo, Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada sejumlah tagihan seperti di perusahaan listrik negara PLN. Dalam 1 tahun, Pemkot Solo menghabiskan miliaran rupiah untuk membayar biaya penerangan jalan umum dan rumah dinas. Kita sudah ngirim surat ke sana, dan kemarin kan juga ditanya oleh Gubernur, apa benar Pemkot tidak bisa bayar PLN? Saya jawab, iya. Dan nanti kita minta untuk penundaan pada tahun 2021. Gimana Pak Luni? Tapi belum dijawab oleh PLN, ya nanti coba jawaban dari PLN nanti seperti apa. Mau jeneng kita minta penundaan, ya dampaknya listrik ya jangan dimatikan. Oh, gitu. Nanti karena ini kan belum dihitung, iya, Pak, antara 450 watt yang digratiskan. Iya. Ini kan ada pengaruhnya dengan PJU. Yang 950% ini juga ada pengaruhnya dengan PJU lah, sehingga kalau pembebasan dan itu nanti kita hitung. Ratusan orang menghadiri upacara kematian George Floyd di sebuah gereja di Houston. Anyus Siang segera kembali dengan informasinya.